langsung atau tidak langsung. Negara ada di mana penguasaan wahyu dari Tuhan. Negara secara tidak langsung adalah di mana penguasaan berkuasa mendapat kodrat dari Tuhan. Yang kedua, yaitu dimensi sosiologis. Menurut teori ini, siapa yang berkemampuan maka akan mendapatkan kekuasaan dan memegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan. Kekuatan yang meliputi jasmani, rohani, materi, dan politik. Yang ketiga atau yang kecil, legitimasi yuridis. Teori bagi hukum menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum kekeluargaan atau patriarki. Bahasanya itu. Yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang kuat, berjasa, bijaksana, primus inter pares. Hukum yang kedua, hukum kebendaan. Patrimonial, ialah hak milik. Raja memiliki hak terhadap daerahnya, rakyat tunduk kepadanya. Yang ketiga, hukum perjanjian masyarakat. Manusia hidup dalam kekuatan keadaan jasmaninya sehingga diadakan perjanjian masyarakat. Yang legitimasi etis, filosofi. Dalam hal ini, suatu regimen pemerintahan negara sesudah semestinya berdiri terkait atau legitimasi yang kokoh atau penuh. Legitimasi yang kokoh ini tidak hanya bersifat sosiologi dan bersifat yuridis dalam arti berlaku sebagai hukum positif dan format dalam format yuridis ketatanegaraan tertentu, melainkan lebih dalam lagi yaitu abstraktif secara etis. Dari materi pembenaran, teori pembenaran, adakah sebuah pertanyaan atau bisa kita lanjut? Lanjut dok. Ini lanjut aja dok. Lanjut dulu Bi. Yang lain dibantu juga ngebaca moderatornya. Lanjut dulu Bi. Lanjut Bi. Dibantu Ji. Selesai baru sesi tanya jawab. Ya Bu. Lanjut. Teori konstitusi adalah sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kelumpuhan peraturan yang membentuk dan atau negara, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur. Beberapa pengertian konstitusi menurut para ahli. Adapun satu, Van Apeldoorn, Undang-Undang Dasar dalam bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi adalah memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kedua, Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua, yang B, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga atau yang C, konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Konstitusi dalam dunia politik mempunyai 2 pengertian, yaitu dipergunakan dalam arti luas, yaitu sistem pemerintahan yang suatu mendasari serta
mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Yang D, pengertian dalam arti sempit yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain. Berdasarkan pengertian-pengertian konstitusi dari para ahli, maka dapat suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembahasan kuasa. Yang kedua, dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat, suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Kedudukan dan tujuan konstitusi pada masa kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi dan pada masa peralihan dari masa feodal monarki atau oligarki dengan penguasaan kenegaraan nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Dalam sejarah dunia, konstitusi untuk menentukan batas wewenang penguasaan, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi zaman modern tidak hanya memuat aturan-aturan hukum, tetapi juga memutuskan atau menyimpulkan prinsip-prinsip hukum, aduan dan patokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penguasa. Dalam sebuah negara harus dapat membatasi kekuasaan terhadap setiap lembaga. Pembatasan terhadap lembaga-lembaga yang meliputi dua hal antara lain. Yang pertama, batasan bukan oleh petugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Yang kedua, yang terkait dengan waktu dijalankan kekuasaan tersebut. Artian pembatasan kekuasaan mengenai waktu kekuasaan itu dapat dijalankan. Dapat saya sampaikan, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Jika ada yang kurang dari materi yang saya bawakan, mungkin itu banyak salahnya dari saya dan kelompok. Bagus pantun kamu itu, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pantun kamu itu, Bi. Kamu nggak ngomongin tadi. Jangan. Lanjut aja. Gimana Udah Pak Pak Ayat? ya. Ada yang mau ditanya nggak ini dari presentasi dorang ini? Boleh ada pertanyaan? Mau ngapin ini? Mau ngapin ditanya dulu aja. Coba mau ngapin. Sekali tanya. Tapi jika yang bertanya, boleh. Pak Butar juga boleh. Nanya apa ya? Kita tidak bersemangat. Kayaknya Bang Wapit ini. Belum ngopi. Fit, silahkan tanya Fit. Wis ada Yopit juga ini. Gimana? Pes, menanya kamu Pes. Bentar ya. Tumben lemes hari ini. Kalau ada yang tidak mau bertanya, mungkin saya sedikit bertanya. Serius ini, belum ditanya. Mainkan, Pak. Tanya, Pak. Pes, ayo Pes, kamu nanya. Oke, saya mau bertanya ya, Bi.
Ya. Ya, Tadi pada kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi itu ada dalam sebuah negara harus dapat pembatasan kekuasaan terhadap tiap lembaga politik. Tujuan dari pembatasan dari dunia politik terhadap negara itu apa, Bi? siapa yang nanya? Pembatasan Ya, Pembatasan Yopis yang nanya itu Yopis. sebuah negara dengan lembaga politik. Bentar ya. Siap, Bi. Ulang lagi pertanyaannya. Tolong, Yopi. Oke. Tujuan Tadi dasar. di situ ada kedudukan, fungsi dan tujuan konstitusi ya. Pertanyaan saya, dalam sebuah negara tadi harus terdapat pembatasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik. Tujuan dari pembatasan dari suatu negara terhadap lembaga politik itu apa? Pertanyaan tujuan pemberantasan dari suatu lembaga politik ya? Pembatasan. Pembatasan. Ya. Bilang saya lag. Satu dulu, Jo. Ya, benar. Ayam kamu kalau Jo. Ayo Pak, angkat dulu. Udah belum dari pertanyaannya. Udah catat belum itu tadi? Belum. Lompat. Oke, silakan catat dulu. Yuk, beneran aja. Yopi. Yo, sebentar. Ketik apa toy? Dan kelihatan keningnya aja tuh, Dan. Apa? Siap kan? Udah catat belum? Ini Pak Binton ini kenapa keluar masuk ini? Dia nggak ada sih. Cabut. Apa tadi Om? Untuk Mayor? Pertanyaannya? Dalam teori pembenahan bahwa itu adalah salah benar kan? Jadi saya pengen
Kok kurang jelas ya? Ya, Bu. Bergema, Bu. Berikan salah satu contoh apa, Om? Aduh, kurang jelas soalnya. Diulangi lagi pertanyaan. Iya, tolong diulang. Ulang aja, Pak. Oke. Dalam teori pembentukan bahwa saya pengen udah salah satu contohnya aja. Salah satu contoh. Penguasa itu adalah selalu benar. Kan di dalam teori benaran itu penguasa adalah selalu benar kan? Salah satu contohnya aja. Udah dengar? Belum. Coba saya catat dulu, Pak ya. Oke. Udah catat kan? Siap, Bu. Saya boleh nanya nggak? Ya, Silakan, Fit. apa yang dimaksud teori konstitusi? Sebutkan dan jelaskan contohnya. Yang dimaksud apa? Apa yang dimaksud teori konstitusi? Ini lagi apa sih, berisik bener. Apa? Kan kelompok. Ini perwakilan dari kelompok 2 ini ya. Apa yang dimaksud teori konstitusi? Sebutkan dan jelaskan contohnya. Dah, itu aja. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Jelas nggak pertanyaannya? Ya. Oke, sip. Yopis tadi apa sih pertanyaannya, Yopis, Pak Yopis? Oke, Bi, pertanyaan saya tadi dalam suatu negara, kenapa harus ada pembatasan kekuasaan terhadap lembaga politik? Ya, izin menjawab, Pak Ya. Yopis. Sepengetahuan dari saya sendiri atau yang sudah saya jawab, kita kekuasaan harus dibatasi. Nah, Open cam ya. ya Ibu. Yang lain open kameranya. Oh ya Ibu. Jadi kenapa yang harus dibatasi? Karena untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pemerintahan terhadap rakyat yang menjamin adanya persamaan. Oke. Terima kasih Obi sudah menjawab dan Mungkin kita sudah paham dan sudah mengerti. pengetahuan dari Pak Jangan Obi terus dong. Yang lain siapa sih kelompoknya? Sarido, Ipan.
yang ngejawab. Syahrido sama Iman bantu Obinya. Tadi pertanyaan saya udah dicatat kan? Ini Ya, depan. masa teori konstitusi sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Ya Pak Rinto ya. Ya. Ini salah contoh. Pertanyaan saya nggak ribet-ribet amat, ini B. Ya. Baik. Bibi, saya yang jawab pertanyaan itu, Bibi. Ya, Syahrido open cam ya. Izin menjawab, Bang Wapit. Yo, lanjut. Saya Tujuan konstitusi adalah membatasi tugas wewenang-wewenang pemerintah, menjamin hak rakyat dan pemerintah, hak yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan dan kekuasaan yang berdaulat. Fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan hukum negara. Cukup jelas? Sangat Bang jelas. Wapit? Benar-benar jelas. Mungkin yang lain ada yang mau penambahan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena sebenarnya ada tuh. Pertanyaan Pertanyaan terakhir ya yang belum dijawab. Untuk Syahrido, tolong dibantu. Nah, bantu jawab dong. Saya Bang Rono. Contohnya aja, nggak usah banyak-banyak, satu contoh aja lah. Akhir tadi nanya apa ya? Diulang Nggak Bang. jelas. Diulang Bang. Ini masukkan di situ kan dikatakan teori pembenaran itu kan bahwa penguasa itu adalah selalu benar. Saya pengen salah satu contoh bahwa penguasa itu adalah selalu benar. Contohnya aja. Satu. Minta penjelasannya Pak Adi. Oh iya, boleh juga kalau pengen dijelaskan. Mau nanya apa lagi Yopis itu? Pes, mau nanya lagi apa mau Pes? Kepencet bed. Oh. Kok hari ini kayak nggak semangat gitu ya? Hujan dong. Oh ya jauh kan. Contoh kekuasaan ya Pak ya? Iya. Tapi siapa sih bergema? Ingin menjawab? Mau bertanya. Bahaya. Yunda mau nanya apa Yunda? Ingin menjawab ya? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuatu dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.
Apa masih kurang? Izin membantu pertanyaan Pak Ahyar boleh. Boleh silakan. Boleh silahkan. Apa Silahkan. yang Siapa itu? Ini kan banyak orang Ya. ada yang kepemimpinan hari mati di mana berasal dari aturan Tuhan yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa yang kuat dan adanya kesalahan yang kuat dari pemimpinnya. Jadi untuk pemimpin kekuasaan itu ada Ibu Karno, Anwar Sadat, sama Mahatma Gandhi. Sudah suaranya. Bagaimana itu suara HP siapa sih? Nah. Nge-lag dia, Bo, nggak ada sinyal itu. Sinyal ini. Nge-lag. Kacau ini kelompok malam ini. Ya maaf. Jangan gitu lah. Efek hujan, Bu. Jadi teori kebenaran suatu teori yang membahas alasan dapat penguasa yang dapat ditolerir suatu masyarakat. Contohnya itu nanti ada 4 macam teori. Nanti saya masuk ke slide saya aja ya. Ya, Bu. Gimana Pak Ahyar, udah jelas belum pertanyaannya? Nanti nunggu Ibu Nabilanya nanti ya, Bu ya. Kita baru dijelaskan sama Ibu ya. Ya. Karena di sini nggak kedengaran. Begema. Oke, ya, coba. Kedengeran nggak Pak Ahyar saya? Kedengeran, Bo. Ini Bu kurang kedengaran, agak mantul suaranya. Begema, Bo. Mungkin yang lain Suara saya juga. ada yang deket kali, Bu, ini speakernya. Suara saya gema ya? Enggak, Bu. Udah enggak lagi. Enggak, kalau suara Ibu. Suara siapa yang gema? Enggak tahu saya, Bu. Nah ini sekarang udah bagus kalau tadi ya nggak Sinyal kali ya. Sinyal, Bu. Nah, teori pembenaran tadi, apa tadi Pak pertanyaannya? Contohnya Pertanyaannya ya? itu contoh bahwa penguasa itu ada selalu benar. Nah, teori pembenaran tadi kan membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Ini nanti kita kalau masuk ke teori pembenaran itu ada 4 macam teori. Teori yang pertama itu pembenaran teokratis, pembenaran kekuatan, pembenaran hukum, dan pembenaran lain-lain. Untuk teori teokratis dan teori pembenaran kekuatan itu kan udah berkali-kali kita jelasin. Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingat nggak apa itu teori pembenaran teokratis dan teori pembenaran kekuatan, atau apa itu teori teokratis dan teori kekuatan? Kalau teori teokratis itu teori yang berdasarkan kekuasaan dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Kalau teori kekuatan, Kekuatan itu teori yang didasarkan pada kekuatan fisik ataupun ekonomi. Atau pertahanan. selain Pak Ahyar ada yang masih ingat nggak apa? Masa Pak Ahyar terus? Afgan, apa teori teokratis? Iya, Bu. Teori teokratis itu apa, Afgan? Ya, Bu ya.
Sofa. Masih ada nggak Teori Sofa? menganggap bahwa asal mula negara Apa Afgan? Dapat sebuah negara bahasa dan keluar kemudian diikutkan itu pada keniscayaan menurut Ebo. teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seseorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Nah, Tuhan itu menciptakan negara ada secara langsung dan tidak langsung. Ciri Tuhan menciptakan secara langsung yaitu penguasa itu berkuasa karena menerima wahyu dari Tuhan, sedangkan ciri Tuhan menciptakan negara tidak langsung yaitu penguasa karena kodrat Tuhan. Ini udah pernah kita bahas ya, Agustinus dan Thomas Aquinas. Gitu. Kita Ya, Bu, lewatin Thomas aja. Aquinas. Pembenaran kekuatan itu barang siapa yang berkemampuan memiliki kekuatan maka mereka akan mendapat kekuasaan dan memegang tampuk pemerintahan. Kekuatan itu dibagi menjadi 3, jasmani, rohani, dan politik. Apa itu yang dimaksud dengan kekuatan jasmani? Kekuatan yang menggunakan siapa? Siapa itu? Hobi Wijaya. Kekuatan jasmani. Mani. Kekuatan melakukannya dengan teknik. Ya, kekuatan yang kuat yang akan menindas yang lemah tadi ya. Itu pembenaran kekuatan. Ada lagi menurut ahli pembenaran kekuatan ini, menurut Leibniz, yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain ialah mereka yang paling kuat. Jadi siapa saja pemimpin yang dapat memaksakan kehendak itu adalah mereka yang paling kuat. Itu berlaku di pembenaran kekuatan. Ya, negara adalah suatu susunan masyarakat yang oleh golongan yang menang dipaksakan kepada golongan yang ditaklukkan dengan maksud untuk mengatur kekuasaan atas golongan lain dan melindungi. Nah, pembenaran hukum dibagi menjadi 3, teori patrikal atau hukum keluarga, teori patrimonial, hak milik, dan teori perjanjian. Ada yang bisa jelasin apa itu teori patrikal? Ada yang bisa jelasin apa itu teori patrikal? Patriarkal. Gak ada yang bisa jelasin ya? Nggak ada, Bu. Lagi dicari.
ingin menjawab, Bu. Ya, boleh Mbak Ferdi. Teori patriarkal itu suatu bentuk keluarga sebagai pengelompokan kesatuan sosial yang paling utama dalam masyarakat primitif. Nah, contoh-contoh keluarga ini kemudian semakin meluas sehingga hubungan antar keluarga juga semakin meluas sampai terbentuklah suku. Suku-suku yang juga terus berkembang dan diiringi hubungan yang semakin intens antara suku yang satu dengan suku yang lain, kemudian menjadi cikal bakal negara. Dalam teori patriarkal, hubungan kekeluargaan ditarik dari garis keturunan ayah, sedangkan dalam teori matriarkal, keluarga ditarik dari garis-garis keturunan ibu. Oke, terima kasih Mbak Ferdi penjelasannya. Untuk teori patrimonia, ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Jawab. Teori jawab Ibu ya. Siapa yang menjawabkan? Obi. Ya, Obi. Boleh Obi. Teori patrimonia adalah suatu ajaran yang berkembang yang dijadikan dasar atau landasan untuk menentukan dasar hukum dari kekuasaan negara. Iya, Yopis boleh. Ayo, siapa lagi? Yopis. Apa itu, Bu? Tadi mau jawab kan? Teori perjanjian. Jadi teori patriarkal itu adalah masyarakat itu hidup dalam kesatuan keluarga besar yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Sedangkan teori patrimonial, hak milik adalah raja pada saat itu mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka suatu penduduk di daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Itu yang dimaksud dengan teori patrimonial. Sedangkan teori perjanjian adalah, ada yang mau jawab nggak? Teori perjanjian. Bu. Apa itu? Bisa, Bu. Ya, boleh. Ya, teori perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat atau menimbulkan akibat menimbulkan akibat, Bu. Ya. Apa tadi? Apa? Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat atau hukum, Bu. Ya, Bu. Ya, teori perjanjian itu
Teori yang mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia yang hidup dalam status naturalis kepada status sivilis melalui suatu perjanjian masyarakat yang memindahkan manusia dalam status naturalis ke arah status sivilis. Teori perjanjian. Selanjutnya, pembenaran lain-lain ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori etnis atau etika dan teori absolut. Yang ketiga adalah teori psikologis. Teori etnis atau etika ini dibagi menjadi 3. Yang dimaksud dengan teori etnis atau etika itu, negara itu ada karena suatu keharusan susila. Suatu keharusan susila ini dibagi lagi menjadi 3 menurut paham ahli. Kalau menurut Plato dan Aristoteles, mereka mengatakan bahwa manusia tidak akan ada arti bila manusia itu belum bernegara. Jadi negara itu merupakan hal yang mutlak, tanpa negara maka tidak ada manusia. Dengan demikian segala tindakan negara itu dapat dibenarkan. Nah, teori absolut dari Hegel, teori pembenaran absolut itu menurut Hegel, maka manusia itu tujuannya untuk kembali pada cita-cita yang absolut, dan penjelmaan daripada cita-cita yang absolut dari manusia itu adalah negara. Tindakan dari negara itu dibenarkan karena negara yang dicita-citakan oleh manusia itu tadi. Jadi apa tadi menurut Hegel? Manusia itu tujuannya untuk kembali pada cita-cita yang absolut dan penjelmaannya daripada cita-cita yang absolut. Maka tindakan dari negara itu dibenarkan karena negara dicita-citakan oleh manusia-manusia tadi. Yang ketiga adalah teori psikologis. Teori ini mengatakan bahwa alasan pembenaran negara itu adalah berdasarkan pada unsur-unsur psikologis manusia. Contohnya apa aja unsur-unsur psikologis manusia itu? Ada yang tahu nggak? Contoh psikologis manusia. Contoh fisiologis, Bu, ya. Salah. Karakter, sifat. Siapa yang jawab? Nilai plus. Berarti Bu yang menjawabnya. Mbak, tadi unsur-unsur psikologis manusia. Unsurnya pada umumnya itu ada di karakternya. Karakter manusia itu sendiri. Ya, misalnya benar takut, tapi siap selesai dan ada. Nah, itu tadi teori pembenaran bagi menjadi empat. Jadi kalau Pak Ahyar negara itu apa tadi Pak Ahyar pertanyaannya? Keluar Bu, Pak Ahyar, dia nggak ada sinyal. Oh, jadi kenapa tadi Pak Ahyar itu nanya? Contoh Negara itu kenapa harus benar ya? Ya, Bu, kenapa harus ada selalu benar. Karena pembenaran hukum negara itu membahas tentang dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Apa aja tindakan penguasa negara itu? Nah, ini dia 4 macam teori tadi yang baru kita jelaskan. Di sini paling Benar dari teori etnis. ini ada Pak Ahyar ya. Baru masuk lagi dia Bu. Beliau. Ada dari tadi 5.
Bukan, tadi kan sempat keluar sinyal apa kenapa Ibu tadi nanya. Sinyal sebenarnya. Ah, Ya Pak Ayat, tadi apa pertanyaannya? Yang contoh bahwa penguasa itu adalah selalu benar, Bu. Contohnya. Kan dalam teori pembenaran itu kan penguasa kan selalu benar. Jadi saya itu pengen tahu contohnya bahwa penguasa itu selalu benar itu pengen disebutkan salah satu contohnya. seperti apa? Contoh penguasa selalu benar. Iya, Bu. Benar, Bu. Ya penguasa emang selalu benar Pak. Iya, cuma Gak ada penguasa yang nggak benar, karena kan udah diatur dengan undang-undangnya. Bukan disesuaikan dengan teori etnik tadi, Bu, bahwa penguasa apa tadi bunyi teori etnik apa tadi? Kayaknya di situ tadi kayaknya lebih cocok jawabannya. Ya, nah, teori etnis. Kenapa negara penguasa selalu benar? Karena negara merupakan hal yang mutlak, tanpa negara tidak ada manusia. Dengan demikian, segala tindakan negara itu dibenarkan. Nah, sepertinya itu yang lebih cocok kayaknya, Bu. Bapak maksud tadi kan Jadi belum bisa dikatakan pemerintah Itu, itu jawabannya semua benar. itu. Gitu. Nah, negara itu kan adalah ikatan-ikatan manusia yang tunduk pada hukum akibat-akibat tindakan dibenarkan. Oh, gitu. Sep salah. Siap salah, Bu. Masih ada dari kita mau lanjut. Dilanjut aja, Bu. Kirim aja Bu PPT-nya. Sampai habis, Bu. Lanjut aja ya. Lanjut, Bu. Tapi kalau Renaldi udah bagus. Renaldi. hujanan, Bu, pulang, Bu. Ya, nggak apa-apa. Mau lanjut. Lanjut, Dari Bu. mana kau orangnya? Lanjut. Nah, konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis konstituer, berasal dalam bahasa Latin. Konstitusi itu merupakan gabungan dari kata atau bersama dengan konstitusikan ini menunjuk pada bahwa pernyataan sangat penting suatu negara itu secara bersama. Apa itu contohnya pembentukan negara dilakukan dengan bersama-sama, yaitu rakyat dengan memilih penguasa. Nah, teori konstitusi ini menurut para ahli yang pertama yaitu Hermann Heller. Hermann Heller ini memandang dari dua sisi, yaitu sisi yuridis dan sisi sosiologis. Yang pertama dilihat dari sisi sosiologis, yaitu konstitusi mencerminkan kehidupan politik di masyarakat sebagai suatu kenyataan.
Kenapa dia bisa dibilang sosiologis? Karena dia mencerminkan hidup politik di dalam masyarakat. Yang kedua ini dilihat dari sisi yuridis, yaitu konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kesimpulannya adalah konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua ada Ferdinand Lassalle. Ferdinand ini juga memandang konstitusi dari dua sisi, yaitu sosiologis dan yuridis. Yang pertama dia melihat dari sisi sosiologis, yaitu konstitusi adalah sintesis faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua dilihat dari sisi yuridis, yaitu konstitusi adalah suatu naskah yang membuat bangunan negara dari sendi-sendi pemerintahan. Yang ketiga ada Leon de Guit. Leon de Guit ini, menurut Leon de Guit ini, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata di dalam masyarakat, bukan sekedar undang-undang yang membuat sejumlah atau kumpulan norma-norma semata. Jadi hampir sama dengan Leon juga memandang dari yuridis dan sosiologis. Yuridisnya apa? Yuridisnya faktor-faktor kekuatan yang nyata di dalam masyarakat. Sosiologis. Yuridisnya adalah undang-undang yang membuat sejumlah kumpulan norma-norma semata. Tidak hanya undang-undang saja, tetapi faktor-faktor lain yang hidup di dalam masyarakat. Menurut Maurais, konstitusi sebagai suatu institusi tidak lain daripada hukum yang hidup dalam masyarakat, yang merupakan penjelmaan kembali ide-ide yang baik menjelma dalam kenyataan masyarakat yang sebagai unsur normatifnya dikonsentrat dan abstrakter, pembuatan undang-undang menjadi suatu lembaga hukum. Jadi sama ini pendekatannya itu sosiologis dan yuridis. Tidak hanya kenyataan masyarakat aja, berarti konstitusi itu hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi hanya sebagai unsur normatif untuk pembuatan undang-undang menjadi suatu lembaga hukum. Ada lagi menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah dasar dari tata hukum nasional. Di sini beliau hanya memandang konstitusi secara yuridis saja, yaitu sebagai tata hukum nasional. Ada lagi menurut teori Stuyken, konstitusi adalah undang-undang yang membuat garis besar asas-asas tentang organisasi daripada negara. Di sini juga memandang konstitusi secara yuridis saja. Selanjutnya ada menurut James. Menurut James ini, konstitusi sebagai kerangka negara yang diorganisasi dengan dan melalui hukum. Dalam hal mana hukum menetapkan dibagi menjadi 3, yaitu pengaturan tentang pendirian lembaga yang permanen. Contohnya itu eksekutif, legislatif, dan yuridis. Lembaga tambahan atau lembaga tambahan lainnya. Nah, yang kedua, fungsi dari alat-alat kelengkapan. Apa saja yang dicantumkan dalam konstitusi. Dan yang ketiga adalah hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Hak konstitusional ini dibagi menjadi 2, hak warga negara dan hak kewajiban. Nah, ini menurut C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, konstitusi sebagai kumpulan asas yang menyelenggarakan 3 hal. Yang pertama, kalau dalam arti luasnya itu kekuasaan pemerintah dalam arti luas. Dalam arti luas itu contohnya tadi ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Kalau dalam arti sempitnya itu cuman eksekutifnya saja. Hak-hak yang kedua adalah hak-hak dari yang diperintah. Harus dijelaskan dari lembaga tersebut kewenangan-kewenangan yang bisa diperintahkan apa saja. Dan yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah atau HAM. Jadi pemerintah dan rakyat ini jadi hak dan kewajibannya harus dijelaskan termaksud hak asasi manusianya. Jika HAM sudah dicantumkan dalam konstitusi, berarti hak itu disebut dengan hak konstitusional. Nah, menurut Katcewer, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Hampir sama sudut pandangnya dengan yuridis saja ya ini. Jadi sudut pandang Katcewer ini memandang dengan sisi yuridis saja. Kemudian apa yang dapat disimpulkan dari beberapa teori tadi? Jadi bahwa dapat disimpulkan bahwa pendapat para ahli ada yang memandang definisi konstitusi secara sosiologis dan yuridis, dan ada pula yang memandang konstitusi ini secara yuridis saja. Itu tadi kesimpulannya ya. Jadi para ahli yang berpendapat bahwasannya definisi konstitusi itu bisa dipandang dari sudut sosiologis dan yuridis. Mereka berpendapat terdapat perbedaan di dalam konstitusi dan undang-undang. Konstitusi itu meliputi dua hal, hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Apa sih contoh hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis? Ada yang bisa bantu jawab, Pak? Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Hukum yang tidak tertulis, konstitusi atau dibuat secara tidak tertulis berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan seperti tradisi, kebiasaan, dan adat. Itu, Bu. Makasih ya Pak Binton sudah bantu jawab. Ya, jadi hukum dasar tertulis itu bisa dikatakan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis itu hukum atas kebiasaan, hukum adat, pengambilan keputusan mufakat, itu hukum yang tidak tertulis. Berarti selain undang-undang itu ada hukum dasar yang tidak tertulis, itu menurut pendapat yang memandang sosiologis dan yuridis. Sedangkan menurut pendapat para ahli yang memandang dari sisi yuridis saja, konstitusi adalah undang-undang saja. Berarti konstitusi hukum dasar tertulis itulah perbedaannya. Jadi menurut pendapat para ahli yang memandang yuridis saja, dari sisi yuridis saja, konstitusi adalah undang-undang saja. Berarti konstitusi itu hukum dasarnya tertulis itu adalah perbedaannya. Kemudian ada beberapa ahli yang menguraikan beberapa isi atau batasan konstitusi yang bisa disimpulkan. Yang pertama adalah konstitusi merupakan deskripsi kumpulan kaidah yang memberikan batasan kekuasaan dari lembaga-lembaga yang sudah dibentuk. Itu menurut isi dan batasan.
Yang kedua, konstitusi pembatasan suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus cara pengisiannya. Di situ lembaga yang dibentuk harus dijelaskan tugas dan kewenangannya dan cara pengisian keanggotaan lembaga negara tersebut. Oke, sampai di sini selesai penjelasan tentang teori konstitusi. Sampai di sini jelas. Sudah sangat jelas, Bu. Dan bisa dipahami apa yang dimaksud konstitusi itu dan jadi penjelasan jelas ya. sangat jelas, Bu. Jelas, Bu. dan sangat bisa dipahami. Kalau gitu karena waktunya lebih 20 menit saya Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Saya akhiri partisipasinya. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Ya, Bu. Semua tahu ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Oh iya, ini setelah kita ini UTS ini apa lagi? Masih di kantor ini. Udah ya. Makan. Ya, lanjut. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum.